Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa kelas 9, kita masuk ke materi yang kedua, kompetensi dasar 4.1. Setelah kemarin kalian Ustazah ajak untuk mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Kali ini kita fokus ke menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, apa tujuan dari mempelajari KD ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa mengetahui isi simpulan dari teks laporan percobaan tersebut. Kalau yang namanya teks laporan percobaan berarti hasil dari eksperimen seorang peneliti, berarti paling tidak dengan mempelajari KD ini kalian jadi tahu apa sebenarnya tujuan atau inti dari teks laporan percobaan tersebut yang ditujukan kepada para pembaca teks tersebut. Tentunya ada beberapa langkah cara untuk menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar kalian cepat mengetahui tujuan dari penulisan teks laporan tersebut dari para penulisnya? Silahkan kalian simak paparan dari PowerPoint berikut ini. Baik, pembahasan kali ini adalah mengenai kompetensi dasar 4.1. yaitu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Bagaimana caranya? Baik, pertama-tama Ustazah beritahukan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan untuk dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan dengan tepat. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat menyimpulkan isi teks laporan percobaan dengan benar. Lalu, apa itu menyimpulkan informasi? Menyimpulkan informasi artinya membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari informasi berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya yang bersifat khusus. Maksudnya, kalimat simpulan di sini berupa kalimat yang lebih khusus yang diambil secara umum dari pernyataan-pernyataan, maksudnya adalah isi dari teks laporan tersebut, dari tujuannya, peralatannya, hasilnya, simpulannya, ya. Kemudian, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan? Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu tema yang diusung dalam teks laporan percobaan. Mengenai apakah teks tersebut? Apakah mengenai penelitian boraks? Apakah mengenai percobaan membuat sesuatu atau eksperimen? Kemudian yang kedua, tentukan subjek teksnya. Apa yang akan kalian angkat untuk disimpulkan? Misalnya, kandungan boraks dalam bakso. Nah, itulah yang akan menjadi subjek kalimat simpulannya nanti. Langkah yang ketiga, tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Kan teks laporan percobaan itu terdiri dari beberapa paragraf pastinya ya, dan terdiri dari beberapa subtema seperti tadi, ada peralatannya, ada tujuannya, hasilnya, simpulannya, kan? Nah, kalian tentukan ide pokoknya per subtema tersebut. Nah, dari ide pokok tersebut, nanti kita akan menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Nanti ada latihannya ya di bawahnya. Nah, dari ide pokok tersebut kemudian digabungkan dengan informasi ke dalam sebuah teks singkat. Teks singkat inilah yang disebut simpulan hasil percobaan. Ustazah akan berikan contoh terhadap dua hal, bagaimana cara menyimpulkan informasi dan bagaimana cara menyimpulkan teksnya. Contoh cara menyimpulkan informasi, biasanya kita diminta untuk merangkum. Misalkan satu paragraf tuh terdiri beberapa kalimat, bukan? Nah, kalian ambil tuh catatan informasinya yang paling penting dalam per kalimatnya satu paragraf tersebut. Contohnya nih, kelelawar merupakan mamalia. Itu informasi tentang apa? Pengertian kelelawar, boleh lah ya, gitu. Contoh lagi nih, mereka di sini adalah kelelawar. Mereka merupakan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Tentang apa ini?
tentang keunikan kelelawar atau bahasa yang lainnya mungkin. Baik, di lampiran yang selanjutnya yang berupa PDF, di situ terdapat beberapa latihan tentang kelelawar lanjutan dari teks ini. Silakan kalian digunakan untuk latihan ya, sebelum kalian menuju kalimat simpulannya ya. Baik, untuk contoh kalimat simpulan, karena simpulan ini menjadi bagian dari teks laporan percobaan, yaitu di bagian terakhir, pastinya ada kata-kata khusus nih, seperti ada di contoh berikut. Contoh yang pertama bisa menggunakan kalimat ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang bla bla bla, dapat disimpulkan sebagai berikut. Baru isi dari simpulan yang kita buat. Contoh kalimat simpulan yang kedua. Dari hasilan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa. Nah, kalian tambahkan deh kalimat yang sudah disimpulkan dari informasi-informasi yang sudah kalian rangkum. Contoh isi kalimat simpulannya setelah kalimat tadi yang pertama, ini masih berkaitan dengan kelelawar ya. Dari informasi-informasi tentang kelelawar, ini misalnya ini bahasanya Ustazah nih. Kelelawar yang merupakan satu-satunya mamalia yang terbang memang memiliki tampang yang cukup menyeramkan karena mereka membuka mata lebar-lebar. Namun, ternyata itu dikarenakan kelelawar hanya menggunakan pupil untuk melihat. Ini ada subjek nih di sini. Ustazah menyoroti orang-orang pada ketakutan ketika melihat tampangnya kelelawar yang matanya lebar seperti itu ya. Tapi setelah dianalisis, ternyata matanya itu melebar karena kelelawar itu hanya menggunakan pupil. Itulah efeknya mengapa dia memiliki mata yang lebar-lebar, terutama di malam hari. Nah, baik, itu contoh bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi informasi teks laporan percobaan. Intinya, simpulan ini berarti kita menggunakan bahasa sendiri, tetapi kita tidak lepas dari informasi-informasi yang terdapat di dalam teks. Ditambahi pendapat sendiri seperti tadi Ustazah contohnya, ya. Demikian pemaparan materi tentang simpulan informasi teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Bagaimana? Mudah bukan untuk menyimpulkan isi teks laporan percobaan? Silakan kalian ikuti untuk menyimpulkan teks laporan yang Ustazah sampaikan, yang Ustazah lampirkan di Google Form di bawah materi ini dengan cara-cara tersebut. Atau mungkin kalian memiliki cara yang tersendiri, silakan bagaimana caranya untuk mengetahui simpulan teks laporan tersebut dengan yang paling mudah pastinya. Terima kasih, semoga sukses dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.